Mereka mengatakan nomor berapapun tidak menjadi masalah kalau sistemnya proporsional terbuka. Ya. Nggak ada masalah Pak saya. Mau nomor berapapun, mau nomor 12 nggak apa-apa, mau nomor 9 tidak apa-apa, nomor 7 tidak apa-apa. Yang penting terbuka. Tetapi kalau tiba-tiba ini tertutup, nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan kami di podcast ISB. Jadi kita punya program ISB Talk. ISB Talk. Gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Sobat ISB kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah anggota atau komisioner di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya, Pak Haji Bambang Setiawan, SHMHKes. Ya. Pak Haji, terima kasih. Terima kasih juga diberi kesempatan. Kantor kami, gitu ya. Kebetulan Pak Haji ini narasumber di yang pertama mungkin di program kita ini. Oh, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk kantor kami. Amin. Karena kantor kami juga sebetulnya adalah kantor hukum yang SDM-nya adalah advokat. Tapi kita mungkin tidak hanya menjalankan rutinitas dari persidangan gitu ya. Kita juga ingin melakukan program edukasi terhadap masyarakat, terutama edukasi hukum, dan juga harapannya juga kantor kami juga ingin menjadi pusat informasi hukum bagi masyarakat, karena itu juga adalah salah satu tugas yang harus kita laksanakan gitu, setelah menjalankan tugas profesi kami. Dan narasumber kita yang luar biasa ini juga sebetulnya basicnya advokat juga, jadi kita sama-sama rekan sejawat ya Pak Haji ya. Kita sejawat. Cuma sekarang sedang mengabdi di lembaga negara gitu ya, KPU di daerah di Kota Tasikmalaya, alhamdulillah. Dan beliau ini juga adalah Ketua Divisi Hukum ya Pak Haji. Iya, betul. Divisi Hukum dan Pengawasan. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi sudah sangat relevan sekali gitu ya dengan background beliau sebagai seorang sarjana hukum. Sobat sekalian, sobat ISB sekalian, yang kita tahu bahwa di tahun 2024 ya, kita akan menghadapi satu pesta demokrasi, kita sebut saya seperti itu, disebut dengan pemilihan umum, dari mulai DPRD, DPRD tingkat kota kabupaten, kemudian provinsi, kemudian DPR RI, terus juga dengan DPD. Betul. Dengan DPD, alhamdulillah. Nah, kita akan membincang seputar pemilu di Indonesia, dan juga nanti juga kita akan coba membahas termasuk juga isu trending yang cukup trending hari ini Pak Haji ya. Betul. Dan sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat ya di media sosial, di televisi dan lain-lain, terutama dengan wacana sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Ini yang sangat menarik ya. Nah, nanti mungkin kita akan melihat dan mendengarkan perspektif penyelenggara, dalam hal ini KPU seperti apa, terutama kaitannya dengan bagaimana kita memastikan dan menjamin kualitas pemilu ini bisa betul-betul memberikan satu output yang baik bagi bangsa ini. Pak Haji, mungkin kita mulai dari pemilu ini, konsep pemilu ini, apa sih arti penting pemilu gitu bagi bangsa ini, ya, baik itu di tingkat pusat maupun daerah gitu ya. Iya, dalam perspektif demokrasi, karena pemilu itu sesungguhnya adalah perwujudan dari demokrasi, maka pemilu dimaksudkan untuk menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa pada level masing-masing, pusat, daerah, provinsi, daerah, kabupaten, kota, secara damai. Bisa saja peralihan generasi kepemimpinan itu dilakukan, tetapi kalau tidak melalui proses pemilu yang legitimasinya diakui oleh masyarakat, maka kecenderungannya tidak berlangsung secara damai. Oleh sebab itu, mekanisme pemilu adalah diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin melalui proses proses pesta demokrasi yang dapat diselenggarakan secara damai. Sebenarnya prosesnya itu saja.
Oleh sebab itu semua negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi itu melakukan pemilu dengan caranya sendiri-sendiri. Karena toh kita semua tahu bahwa demokrasi itu nggak ada standar. Nggak ada standar ya. Demokrasi itu nggak ada baik dan buruk. Demokrasi itu semua negara yang komunis pun mengakuinya sebagai negara demokrasi. Tidak ada standar yang bisa membenarkan bahwa demokrasi di Amerika itu lebih berkualitas daripada demokrasinya di Cina misalnya saja. Nggak ada. Nah, demokrasi di Indonesia itu tidak lebih berkualitas daripada negara maju, itu juga tidak ada. Karakter demokrasi itu disesuaikan dengan kulturnya masyarakat masing-masing. Nah, Indonesia adalah pilihan memilih demokrasi seperti ini. Yang dulu, kalau di era Orde Baru itu disebutnya sebagai demokrasi Pancasila. Bahkan definisinya itu pada GBHN era Orde Baru itu, demokrasi Pancasila itu bukan demokrasi ini, bukan demokrasi itu, tetapi demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Itu rumusan demokrasi Pancasila. Nah, sekarang dengan variasi atau varian baru yang dikembangkan pada era reformasi ini, demokrasi juga terus tumbuh dan berkembang dengan varian-varian yang terus berubah. Misalnya, era reformasi yang dikembangkan di 1998, ada pemilu 99, ada pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan nanti akan 2024. Itu ternyata tidak satu garis juga. Misalnya di 2099 dan 2004 itu masih tertutup misalnya. Kalau kita ngomong tentang sistem, ya langsung masuk pada sistem pemilu ya. Sesungguhnya sistem pemilu itu kan secara umum itu dikategorikan dua saja. Yang disebut sebagai pemilu sistem proporsional dan sistem distrik. Masing-masing punya varian. Nah, salah satu yang dikembangkan atau dipilih di Indonesia itu adalah sistem proporsional. Nah, proporsional pada era Orde Lama, Orde Baru, masa Orde Reformasi terus-menerus mengalami perubahan dengan variannya sendiri-sendiri. Di era Orde Lama, pemilu sekali di tahun 1955 misalnya saja, itu tertutup, gitu ya, tertutup. Kecuali ada calon-calon perseorangan. Nah, waktu itu kan ada calon-calon perseorangan. Nah, calon perseorangan itu kemudian dikembangkan di pasca reformasi amandemen Undang-Undang Dasar, kemudian muncullah calon perseorangan itu yang disebut sebagai DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, di era reformasi yang betul-betul dimulai secara terbuka itu pemilihan DPD. Pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota di awal 99 dan di 2004 itu masih tertutup. Meskipun di 2004 itu banyak teman-teman, banyak kalangan NGO, pemerhati pemilu mengatakan sebagai pemilu sistem yang berubah secara itu masa transisional. Gitu ya. Sudah ada yang terbuka, tetapi tetap ada yang tertutup. Yang terbuka DPD misalnya dan presiden wakil presiden, yang tertutup itu DPRD. Itu di era 2004, apalagi 99. Kalau 99 masih semua masih tertutup. Presiden wakil presiden pun masih dipilih MPR gitu kan. Nah, baru pada tahun 2009 itu menggunakan proporsional terbuka. Murni berarti. Murni. Nah, semua sudah didorong untuk dapat memilih memilih calon yang diinginkan. Nah, ketika diputuskan untuk memilih calon dengan sistem proporsional terbuka, tentu kan ada reasoningnya ya, pertimbangan. Betul. Pada saat itu apa yang menjadi pertimbangan gitu, Pak Haji? Waktu itu. Pada terutama transisi di 2004 itu sesungguhnya sudah, kalau sekarang istilahnya hibrid. Hibrid ya. Ya, hibrid. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, waktu itu saya menganggapnya istilah transisi karena tadi ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka itu DPD dan presiden wakil presiden, sedangkan yang tertutup itu DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota, kabupaten kota masih tertutup waktu itu. Kenapa ada alasan untuk terbuka? Karena diharapkan orang itu bisa memilih orang, tidak memilih partai politik. Dia begitu. Dia kenal juga calonnya yang betul. Jadi secara langsung, milih secara langsung.
tidak membeli ya, kucing dalam ya, karung. ada istilahnya. istilah jangan sampai kita ini seperti membeli kucing dalam karung, Iya. karungnya di tempat yang gelap gulita begitu ya. Iya, iya, iya. Nah, sampai ada kesan seperti itu. Maka kemudian didorong untuk sepenuhnya terbuka. Baru tahun 2009 maka sistemnya itu sepenuhnya terbuka. Nah, dalam sistem terbuka begitu ya, memang diharapkan orang itu bisa langsung memilih orangnya. Siapa yang dianggap sejalan dengan pikirannya, sama frekuensinya, diharap bisa mewakili dirinya. Tetapi toh pada kenyataannya, sampai terakhir tahun 2019, pemilu 2019, meskipun diberi kesempatan untuk memilih orang secara langsung, prakteknya itu teman-teman semua, masih banyak warga masyarakat yang tetap memilih partai. Memilih partai. Kenapa? Karena teman masyarakat, warga masyarakat sebagian juga tidak mengenal si A, si B itu siapa. Gue juga nggak kenal. Yeah. Saya milih A, apa untungnya juga nggak ada. Milih B nggak akan mengubah hidup saya. Ada kesan-kesan seperti itu. Meskipun memang sesungguhnya policy atau kebijakan pemerintah untuk membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya secara langsung itu positif. Tetapi ternyata masih banyak juga anggota masyarakat yang belum sepenuhnya siap untuk menggunakan haknya secara penuh. Pada sisi lain, banyak juga calon-calon pemimpin kita yang memang tidak dikenal masyarakat. Iya. Contoh, kalau ngomong tentang daerah pemilihan DPR RI untuk wilayah Tasik misalnya kan, kalau DPR RI di 2019 itu di sini termasuk dapil 15, yaitu Kota Tasik, Kabupaten Tasik, dan Kabupaten Garut. Nah, siapa yang akan menjadi calon masyarakat 3 kabupaten kota Tasik, Garut itu? Ternyata sebagian besar masyarakat tidak mengenalnya. Bahkan orang luar ya banyak. Nah, orang Banyak luar, juga banyak yang orang luar. dekat Sehingga di sini. itulah yang menyebabkan kemudahan masyarakat. Gak ada gunanya juga, gua milih siapa, gua gak kenal, gak ada satupun yang saya kenal. Nah, akhirnya ya sudah nyolok partai saja. Iya. Nah, itu kejadian itu masih banyak, begitu. Itu fakta-fakta di lapangan yang masih seperti itu. Belum lagi ya ada gejala sosial yang tidak bisa dipungkiri. Tadi orang memilih kadang-kadang hanya karena apa? Popularitas. Pragmatisme. Pragmatisme, oke. Pragmatisme. Ya, jadi ada orang memilih karena pesan-pesan. Iya. Ada juga orang tadi yang akan bilang keterkenalan atau popularitas. Mengandalkan Si A, si B karena bintang film atau mungkin karena artis atau karena selebritis. Lumayan kenal-kenal di TV begitunya. Jadi milih si A kayaknya karena ngelihat di televisi misalnya. Sehingga kalau dari sisi itu ternyata sistem terbuka meskipun banyak kelebihannya, tetapi juga ternyata masih banyak yang tidak sejalan dengan semangat yang dikembangkan melalui kebijakan itu. Sehingga orang pun tetap masih banyak yang memilih partai politik. Terserah partai politik sajalah, masih seperti itu. Betul. Gitu. Kemudian juga banyak yang mengklaim dari pimpinan-pimpinan partai politik, sebagian besar pimpinan partai politik masih mengklaim, meskipun klaimnya itu kadang-kadang tidak sejalan dengan kebijakan. Banyak kader partai politik yang sudah berjuang hampir seumur hidupnya. Ya, partai-partai lama itu kan kadernya yang sudah mengurusi partai seumur-umur itu, terus jadi begitu, tidak pernah jadi pemimpin, tidak terpilih, nyalon di, jadi calon abadi gitu. Terus menerus jadi calon tidak terpilih. Yang terpilih orang-orang yang datang yang tidak berkeringat katanya, yang tidak tahu apa-apa karena punya modal populer, karena punya modal uang, tiba-tiba jadi pemimpin. Mereka yang bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, bahkan ada yang seumur-umur begitu, tetap saja begitu jadi pejuang. Mungkin alasan itu juga yang sekarang teman-teman ya, sebagian kader partai yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya. Iya. Salah satunya bisa jadi itu juga ya Pak Haji. Sangat saya dengar paparan atau lebih tepat keterangan ahli yang disampaikan oleh Profesor Yusril Ihya Mahendra ya. Dia selain birokrat, dia juga lawyer yang sangat terkenal, tapi juga sekaligus pakar hukum tata negara, sekaligus juga pemimpin partai politik. Menurut saya alasan Profesor Yusril sangat masuk akal. Di mana? Bagaimanapun
apa namanya, para pemegang saham utama yang pendiri partai politik itu adalah dianggap sebagai pemegang saham utama yang memang layak yang layak memimpin negeri ini pada levelnya masing-masing. Sehingga ketika mereka tidak jadi apa-apa, yang jadi itu adalah kemudian maaf ada bahasa-bahasa istilahnya para kapitalis begitu. Maka para kader ini harus dilindungi. Nah, bentuk perlindungannya diantaranya ini melalui sistem ini, sistem yang dianggap tertutup sebagai bentuk jaminan untuk melindungi kader. Itu menurut saya meskipun tidak sepenuhnya tepat, tapi menurut saya banyak benarnya. Ada benarnya juga ya, Banyak benarnya begitu. Ya artinya kan wacana ini menjadi sangat paradoks ya pada satu sisi ya. Ada plus minus lah. Ada plus minus. Ketika menerapkan sistem proporsional terbuka, maka plusnya masyarakat bisa lebih mengenal calonnya yang dipilih, tidak membeli kucing dalam karung kira-kira begitu. Tertutup juga itu, misalkan apa namanya kader-kader yang sudah mengantri lama gitu ya, sudah berjuang berdarah-darah membesarkan partai. Tiba-tiba yang terpilih cuman yang baru kemarin daftar di partai politik dengan mengadakan popularitas, bahkan misalnya kekuatan modal, ya, menggunakan praktik-praktik money politik. Itu terjadi. Profesor Yusril itu diantaranya mengintrodusir tentang masih lumayan kalau para orang yang dianggap terkenal populer itu punya kompetensi, kata Yusril. Parahnya, orang-orang yang populer kemudian terpilih memimpin negeri ini tidak punya kompetensi. Itu yang diintrodusir oleh Profesor Yusril. Jadi masih lumayan yang terpilih itu populer tapi berkualitas begitu, berkompeten begitu. Ternyata banyak yang tidak berkompeten. Atau Pak Haji, kita justru tidak berada pada ranah perdebatan proporsional terbuka gitu ya. Dan ini pernah kita jalankan gitu ya. Atau justru ada semacam yang salah dalam proses rekrutmen kader gitu di partai politik. Itu bisa terjadi nggak Pak Haji? Sangat mungkin terjadi. Tetapi memang ada problem yang sangat serius dalam berdemokrasi melalui sistem kepartean kita. Proses rekrutmen kader di partai politik itu pada satu sisi, terutama bagi partai-partai besar, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tapi coba kita bayangkan partai-partai kecil, baik yang lama maupun yang baru. Saya tidak melihat persoalan partai baru ini yang lama tetap kecil kan juga ada beberapa gitu ya. Yang baru itu juga kecil, masih tetap kecil, nggak bisa tiba-tiba populer. Itu untuk merekrut kader luar biasa sulitnya. Bahkan mencari anggota saja sulit. Ya. Untuk sekedar memenuhi syarat untuk menjadi partai politik peserta pemilu itu berat. Buktinya dari kemarin misalnya di pendaftaran ada sekitar 45 atau 43. Itu yang lulus verifikasi keanggotaan saja kan kemudian kan ternyata hanya 24 dari di Indonesia. Di Indonesia. Kemudian waktu melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dari 24 ternyata pada berguguran, tinggal 18 saat ini. Itu menunjukkan bahwa proses rekrutmen itu tidak mudah. Satu. Nah, bahwa kemudian sistem rekrutmen calon pemimpin itu sebaiknya dilakukan oleh partai politik, saya setuju. Tapi ya tadi problemnya, jangankan nyeleksi, ada yang minat saja, faktanya banyak yang bermasalah. Partai-partai kecil, dalam tanda kutip partai gurem sering disebut begitu, itu jangankan mencari kader berkualitas, anggota yang berminat saja sulit. Begitu. Karena di Tasik ini juga ada ya partai politik yang pendukungnya cuma beberapa ratus saja. Sehingga jangankan untuk bisa menggolkan wakilnya di dewan begitu kan. Nah, itu misalnya itu adalah problem. Meloloskan partainya juga. Betul. Tapi memang beberapa partai besar proses seleksi kader tadi sudah dilakukan. Tapi problem berikutnya, teman-teman warga semuanya, partai politik itu faktanya membutuhkan dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya agar dia pertama memenuhi ambang batas parliamentary threshold itu, yang kedua untuk menempatkan wakilnya di parlemen dengan segala di semua tingkat, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Artinya butuh massa. Itulah sebabnya kemudian orang sering menyebut sebagai partai massa. Yang betul-betul partai kader itu saya nggak tahu apakah ada, gitu ya. Dalam pengertian partai kader yang ya kecil nggak apa-apa, tapi kadernya berkualitas. Tapi faktanya di Indonesia tidak.
Kenapa tidak? Karena ada kebijakan tentang Membatas ya. PT tadi, parliamentary threshold itu. Berapa persen tadi? Sekarang ini kan masih menggunakan Undang-Undang 7, 2017 itu 4%. 4%. Gitu. Kemarin kan wacananya mau dinaikkan. Naikkan lagi. Karena naik turun itu kemudian undang-undangnya nggak jadi direvisi. Ya udah komprominya tetap Undang-Undang 7 dengan 4%, misalnya begitu. Kalau itu menjadi misalnya sesuai dengan harapan waktu kan 10% begitu, kemungkinan Semakin oh sulit, iya, ya. makin sulit. Gitu. Partai-partai kecil untuk berkembang. Betul. Itu. Iya, iya. Kalau terkait ini Pak Haji, kaitannya dengan kualitas demokrasi menurut pantauan atau perspektif penyelenggara dalam ini KPU dari dua sistem proporsional tadi, mana sebetulnya yang memiliki impact besar terhadap kualitas pemilu gitu, kualitas demokrasi gitu kira-kira? Iya. Atau ada nggak misalkan sintesis di antara dua hal tadi gitu ya? Betul. Kalau kita anggap bahwa oke lah, satu sisi dulu sudah zaman Orde Baru kita sudah menerapkan sistem proporsional tertutup dan itu diyakini masih ada kekurangan gitu ya. Kemudian semi terbuka katakanlah ya, Iya, kemudian terbuka dan sekarang wacana lagi Tertutup kembali lagi lagi. tertutup Iya, lagi betul, gitu ya. Betul. Mana gitu kira-kira yang lebih memiliki impact besar terhadap kualitas demokrasi dan memastikan integritas pemilu itu terjaga gitu. Kalau kualitas demokrasi dalam pengertian sekedar menyalurkan secara langsung, terbuka merupakan pilihan yang bisa dikatakan sebagai sintesis begitu ya, jalan keluar dari tesis awal, tesis lama yang dianggap stuck. Ada antitesis seperti itu, kemudian lahirlah sintesis terbuka. Tetapi bahwa kemudian fenomena terbuka tadi ternyata hasilnya juga tidak sebagaimana yang diharapkan. Impact-nya ternyata tadi banyak kader, banyak orang-orang yang berkualitas tersingkir oleh popularitas begitu ya. Jadi kualitas itu penting, tetapi popularitas ternyata lebih laku. Itu faktanya itu ya. Itu faktanya seperti itu. Kualitas bukan tidak penting, sangat penting, tetapi ternyata yang laku bukan kualitasnya tapi popularitas. Ya, itu misalnya. Itu satu ekses bisa dikatakan. Sehingga apakah itu berpengaruh pada kualitas demokrasi? Dalam skala tertentu iya. Tapi dalam skala lain kalau kaitannya dengan bagaimana orang yang masuk ke parlemen sebagai pengambil kebijakan itu tidak berkualitas, bisa menghasilkan demokrasi yang baik, itu juga pertanyaan besar. Itu juga pertanyaan besar. Kalau artis-artis yang masuk ke parlemen itu kemudian ternyata bisa menginisiasi kebijakan-kebijakan yang keren begitu, yang populis begitu, ya saya kira kita semua akan merasakan. Tapi yang sekarang kita lihat dan kita rasakan, saya pribadi tidak melihat perannya di mana beliau-beliau itu. Karena sekarang faktanya banyak itu artis yang rame-rame bermigrasi ya, alih profesi gitu ya, alih profesi ya ke parlemen atau mungkin ke eksekutif begitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya beberapa artis yang masuk di jajaran eksekutif maupun legislatif, kalau eksekutif Jawa Barat misalnya saja, itu kan kemarin di provinsi ada Deddy Miswar gitu ya misalnya. Kemudian di kabupaten kota paling tidak di Kabupaten Bandung ada Sarul Gunawan. Bandung Barat ada Kurniawan, apa namanya? Kurniawan, terus di Engki Kurniawan, kemudian di Pantura itu di Indramayu itu ada siapa itu lupa yang pemain di Gojek itu ya itu misalnya. Nah ternyata kalau kita perhatikan kebijakan-kebijakan di daerah di mana pemimpinnya ini orang populer tadi yang notabene ternyata para artis atau para selebritis itu juga belum menunjukkan linearitas antara kebijakannya dengan kepopulerannya atau popularitas itu tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang dihasilkan dan diharapkan oleh masyarakat itu misalnya. Nah, ini juga menjadi PR kita, pertanyaan kita semua. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Profesor Yusril. Baguslah kalau yang terpilih orang populer itu berkualitas. Celakanya yang terpilih orang populer tapi misalnya ternyata tidak berkualitas. Itu yang kemudian akan membebani harapan masyarakat. Itu. Ya. Nah, kemudian bagi penyelenggara gitu, kalau saya
berbicara sebagai penyelenggara, penyelenggara sebenarnya tidak boleh berkeinginan. Karena penyelenggara itu hanya melaksanakan kebijakan. Tetapi kalau berbicara tentang kesederhanaan, memang sistem tertutup itu dari sisi penyelenggaraan lebih sederhana, lebih simpel. Karena apa? Kertasnya, kertas suaranya itu, atau surat suara lah disebutnya ya begitu. Surat suaranya itu hanya gambar logo-logo partai saja, sedikit saja, begitu. Nah, sedangkan kalau sistem terbuka, selain logo partai, itu ada nomor urut, ada foto calon, ada daftar nama calon, dan itu sehingga besar sekali. Gitu lebih besar daripada koran konvensional. Makanya gitu. kalau orang-orang yang ini ya udah sepuh-sepuh milih-milih kadang-kadang bingung. Iya. Nah itu juga kemudian maksudnya belum si A tapi yang kecoblos si B. Nah, itu juga ekses gitu ya. Ekses yang tadi akan apakah itu menyangkut keterukuran kualitas demokrasi itu juga masih perlu dipertanyakan. Gitu misalnya. Iya. Nah itu juga kan dari hal-hal semacam itu juga pada akhirnya kan dampaknya pada soal nanti output yang dihasilkan dari pemilu ini tentu adalah dia adalah perwakilan dari masyarakat yang nanti juga dia akan terlibat dalam perumusan kebijakan. Betul, gitu ya, betul, betul. kebijakan. Kalau seandainya SDM yang terpilih itu memang secara kapasitas sangat minim gitu ya, karena dengan modal tadi popularitas atau modal finansial, sementara modal kapasitas ini menjadi belum teruji. Betul. Akan berdampak pada itu. Jadi ya kita harus betul-betul memastikan inilah. Untuk dalam situasi semacam ini, Pak Haji ya, kita kan sudah masuk dalam tahapan apa sekarang itu? Saat ini tahapannya memasuki proses pencalonan pengajuan bakal calon lah nomenklaturnya itu. Sementara kan belum ada kepastian nih. Belum ada kepastian. Gitu ya. Semua masih was-was apakah proporsional tertutup atau terbuka. Ya, belum memutuskan nih. Ya, gitu. ya. Kira-kira dampaknya ini Pak, secara teknis penyelenggaraan pemilu itu seperti apa? Menghambat, jadi hambatan atau tidak ada masalah? Betul. Jadi saat ini proses pengajuan bakal calon begitu nomenklatur di regulasinya itu, pengajuan bakal calon itu ditutup pada tanggal 14 Mei yang lalu, pukul 23.59. Kemudian ada beberapa partai politik yang pada jam itu belum tuntas. Belum tuntas proses di aplikasi. Maka kemudian diberi waktu perpanjangan 2 kali 24 jam. Nah, sehingga berakhirlah pada tanggal 16 Mei. Nah, saat ini memasuki proses yang disebut sebagai verifikasi administrasi atau Vermin. Ya, kita akan memastikan apakah syarat yang dilampirkan oleh para bakal calon yang diajukan oleh partai politik ini, 1, lengkap, 2, legal dan benar, yang ketiga, sah. Atau tiga ya, tahap betul. Betul, itu akan kita verifikasi sampai dengan tanggal 23 Juni ini. Begitu, ini proses verifikasi administrasi. Kalau nanti ternyata misalnya ada yang tidak lengkap, atau mungkin ada yang tidak sah, mungkin ada yang tidak benar, maka kami sebagai penyelenggara akan memberitahu kepada partai politik agar para bakal calonnya memperbaiki, melengkapi, mengganti dokumen yang sah, gitu. Itu kesempatan itu diberikan. Sampai nanti waktunya penetapan daftar calon tetap itu di tanggal 3 November. Jadi waktunya lumayan panjang. Ya? Betul, waktunya lumayan panjang. Begitu. Dalam waktu yang bersamaan saat ini kami juga sedang melakukan, kemarin itu hari terakhir penetapan daftar calon pemilih hasil perbaikan akhir di tingkat kelurahan. Jadi kemarin tanggal 2 itu kami melakukan KSA, ya, koordinasi, supervisi dan asistensi di kelurahan-kelurahan di Kota Tasik untuk memastikan bahwa semua 69 kelurahan telah melaksanakan pleno terbuka penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir. Nah, hari Minggu besok
Ya ini perlu diketahui juga oleh masyarakat semua ini, oleh teman-teman Akang sebagai lawyer gitu ya. KPU atau penyelenggara pemilu lah lebih tepat ya, khususnya KPU itu tidak mengenal hari libur. Oh iya. Masa tahapan itu selama kalender ada angkanya ya bekerja. Gitu. Jadi kalau saya meskipun hari Sabtu pakai seragam karena memang ini hari kerja. Kan Jadi 1 bulan itu tidak tanggalnya maksimal 331 ya. iya. Bisa 32. Bisa 32. Jadi kami itu bekerja 1 hari dalam pengertian on call, dalam pengertian on call itu 24 jam. 1 minggu itu dalam pengertian on call itu adalah 7 hari. Ya, 7 hari. Jadi kami bekerja non-stop. Kalaupun misalnya pulang itu on call. Jadi kalau tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ada kebutuhan, ada partai politik datang atau tamu yang ke kantor harus dilayani. Maka salah satu semboyannya KPU melayani itu tidak ada alasan yang bisa membenarkan sedikit pun apakah itu hari libur, apakah hari tanggal merah itu nggak ada sama Urusan sekali, nggak ada. Dikesampingkan. Dikesampingkan. Kontraknya udah begitu, Iya. Pak Haji. Ya memang kontraknya begitu. Ketika saya dulu diambil sumpah, itu sudah diberitahu bahwa Anda bekerja dengan hari kalender, bukan hari kerja. Bukan hari kerja. Jadi hari kalender, kalendernya ada harinya, ada tulisan hari, ada tulisan ada angka, ya bekerja. Semua hari Senin. Ya. Nah itu, Semua hari. tahap terhadap itu semua. Nah ini yang menurut saya penting dan menjadi harapan hampir semua bakal calon, dan banyak juga teman-teman bakal calon yang menanyakan kepada kami selaku penyelenggara tentang tadi teka-teki akan terbuka atau tertutup. Tapi sekali lagi saya hanya bisa menjawab bahwa KPU hanya menunggu kebijakan yang akan diputuskan dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Karena sekarang ini sedang dilakukan JR, ya, judicial review melalui Mahkamah Konstitusi dalam konteks penyelenggaraan pemilu apakah akan mengambil proporsional terbuka seperti kemarin 2019 atau akan berubah menjadi proporsional tertutup atau yang belakangan ini dikembangkan oleh sejumlah pihak, tapi katanya ini statement dari Hakim Konstitusi akan hibrid. Oh, akan hibrid. Nah, KPU kalau ditanya akan memilih mana, tidak dalam kapasitas memilih KPU. Apapun putusannya akan dilaksanakan. MK, gitu ya? Betul. Ya, memang KPU saat ini sedang mempersiapkan tentang logistik. Nah, persoalannya kalau keputusan MK ini tidak segera, memang ada kekhawatiran KPU. Kalau ternyata kami sudah menyiapkan logistik, misalnya diantaranya adalah surat suara. Itu karena kami patokannya pada hukum positif itu masih Undang-Undang 7, itu sistemnya masih tetap terbuka. Maka kami akan mendesain semua surat suara dengan sistem proporsional terbuka. Kalau ternyata misalnya kami sudah mendesain itu dan kami sudah melakukan kontrak dengan pihak ketiga pengadaan surat suara atau logistik lainnya dengan sistem terbuka, tiba-tiba putusan Mahkamah Konstitusi misalnya tertutup, itu memang problem. Itu problem pertama. Kalau dari partai politik sudah menyerahkan list daftar calon tadi ya? Ya. Beserta nomor urutnya lagi. Iya, itu sisi yang lain. Nah, ini dari sisi penyelenggara dulu maksud saya. Dari sisi penyelenggara seperti itu. Kalau kami saat ini sedang proses pendesainan dengan sistem terbuka, tapi tiba-tiba kalau misalnya kami sudah kontrak dengan pihak ketiga, vendor sudah oke dengan sistem terbuka, semua sudah dikerjakan dengan nilai kontrak tertentu, tiba-tiba misalnya putusan MK itu tertutup, itu masalah pertama. Betul. Dari sisi penyelenggara. Nah, kemudian yang juga tidak kalah serunya itu dari sisi peserta. Kalau tadi penyelenggara, ya sekarang peserta. Nah, peserta itu siapa? Peserta itu adalah partai politik dan bakal calon atau pasangan calon. Bagi bakal calon dan partai politik, saat ini memang banyak yang bertanya ke kami, terbuka atau tertutup. Kami hanya bisa menjawab, mohon ditunggu saja. Akan terbuka atau tertutup itu wilayahnya, kompetensinya Mahkamah Konstitusi. Bagi bakal calon, ada sejumlah pihak, sejumlah bakal calon yang menghubungi saya atau menghubungi teman-teman penyelenggara yang lain, itu memang ada kekhawatiran yang serius. Salah satu kekhawatiran itu misalnya begini, mereka
mengatakan nomor berapapun tidak menjadi masalah kalau sistemnya proporsional terbuka. Iya. Nggak ada masalah Pak saya. Mau nomor berapapun, mau nomor 12 nggak apa-apa, mau nomor 9 tidak apa-apa, nomor 7 tidak apa-apa. Yang penting terbuka. Tetapi kalau tiba-tiba ini tertutup, ini bagi kami masalah serius. Nah, itu beberapa orang menyatakan seperti itu, bahkan ada yang agak ekstrim, misalnya saya, mengatakan bahwa kalau ini sampai kemudian berubah menjadi tertutup, ada sejumlah bakal calon yang sebenarnya bukan ultimatum, tetapi seperti skeptis begitu, memilih untuk tidak jadi. Tidak jadi. Memilih mengundurkan diri. Kenapa? Karena beranggapan kalau dirinya misalnya dari dapil, misalnya dapil 1 itu kuota kursinya 12, misalnya dia saat ini ditempatkan di nomor 8 misalnya. Itu menganggap hanya keajaiban yang bisa memungkinkan hampir dia mustahil jadi. lah, Hampir kira-kira. mustahil. Hampir Dia mustahil terpilih. untuk bisa terpilih. Meskipun suaranya terbanyak Meskipun gitu. suaranya terbanyak. Pada akhirnya tetap yang nomor urut. Betul. Nah, dalam sistem, dalam proporsional tertutup itu memang tidak lagi berpengaruh orang itu mendapat suara berapa. Tetapi yang akan menentukan adalah nomor urut itu atas kebijakan pimpinan partai politik. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di bagian awal tadi, bahwa di tahun 2024 yang saya anggap sebagai transisional tadi, sudah semi terbuka, tetapi sesungguhnya masih tertutup. Semi terbukanya begini, pemilu 2004 itu, berapapun orang diberi nomor, kalau dia memenuhi BPP, bilangan pembagi pemilu, misalnya satu kursi itu harganya misalnya, di kota Tasik misalnya, harganya 7.000 suara, maka meskipun dia nomor 12, kalau dia dapat 7.000 suara, maka dia jadi, otomatis. Tetapi kalau tidak, ini sekedar misal saja ya, misalnya BPP-nya 7.000 gitu ya. Kalau misalnya tidak mendapatkan 7.000, tidak ada bakal calon yang mendapatkan 7.000, maka dalam sistem pemilu di 2004 itu, maka yang berlaku adalah nomor urut. Nomor urut berarti suaranya dilimpahkan di situ ya. Dilimpahkan yang misalnya saya, dia dapat hanya misalnya 6.999. 7.000 kurang 1. Iya. Maka tetap tidak jadi. Tetap tidak jadi ya. Ya, tetap tidak jadi. Maka yang jadi adalah nomor 1, meskipun mungkin nomor 1 itu suaranya hanya 100 misalnya. Meskipun hanya 100 misalnya. Ekstrim. Nah, itu yang saya anggap sebagai transisional tadi. Atau semi terbuka, tapi lebih cenderung tertutup. Ya. Karena faktanya, di semua level, bakal calon yang betul-betul bisa memenuhi batas minimal harga kursi, atau BPP itu sedikit sekali. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Sehingga orang yang betul-betul bisa memenuhi tadi batas minimal BPP itu memang luar biasa. Artinya dia luar biasa populer. Gitu. Nah, di 2004 menggunakan sistem itu. Jadi yang memenuhi BPP nomor berapapun jadi. Tetapi kalau tidak memenuhi BPP, maka nomor urut yang jadi. Nah, itu yang saya anggap sebagai semi. Semi terbuka gitu ya. Nah, tapi begitu masuk 2009 sepenuhnya terbuka. Di 1999 ke sana sepenuhnya tertutup. Nggak ada kaitannya dengan siapa mendapat berapa, tetapi berapapun perolehannya yang akan menetapkan jadi atau tidak jadi adalah partai politik. Begitu 2009 tidak lagi persoalan nomor, tetapi nomor berapapun kalau dia dapat suara terbanyak dialah yang jadi. Kira-kira gitu. Nah, itu kekhawatiran dari sisi peserta. Ya, menarik banget nih perbincangan kita ya, Pak Haji gitu ya. Ini mungkin juga bukan sesi yang terakhir, nanti ada sesi selanjutnya karena MK kemarin juga baru pada tahapan kesimpulan kalau nggak salah ya. Berarti nanti tinggal permusyawaratan hakim dan katanya sih ditargetkan bulan ini ada keputusan, tapi juga ya dengan situasi semacam ini. Yang mudah-mudahan kita berdoa nanti apapun sistem yang diputuskan oleh MK itu yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Betul. Semoga amin. Penyelenggara pemilu termasuk KPU juga tadi statement Pak Haji itu akan melaksanakan begitu ya. Akan melaksanakan. Nah, itu karena sistem. Jadi bahasanya itu tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus. Oke.
Untuk sesi terakhir Pak Haji, barangkali Siap. closing statement, pesan-pesan kepada masyarakat dan semua. Ya, kami sebagai penyelenggara mengajak kepada semua elemen masyarakat, warga bangsa, memilih itu dalam perspektif saya khususnya sebagai sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan agama ya, karena agama apapun memilih pemimpin itu kebutuhan. Betul. Memilih pemimpin itu kebutuhan, agama apapun sebenarnya. Jadi memilih pemimpin itu wajib sebenarnya. Bahkan ada idiom begini, di sebuah negara itu Ya, lebih baik dipimpin oleh betul. pemimpin yang buruk gitu daripada tidak ada pemimpin Tidak sama ada sekali, pemimpin. gitu ya. Ya, betul, betul. Jadi memilih pemimpin itu, apalagi sebagai Muslim, itu wajib, bukan hak. Itu dalam perspektif saya. Meskipun kalau berbicara tentang regulasi, berbicara tentang hukum, berbicara tentang undang-undang, ya, memilih itu adalah hak. Tetapi kami mengajak, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, warga bangsa, agar menggunakan hak pilihnya atau kewajiban memilihnya secara bertanggung jawab. Bagi kami, memilih itu wajib. Jadi kalau memilih itu kemudian hak memilih itu tidak digunakan, kewajiban memilih itu tidak ditunaikan, maka menurut saya dia akan kehilangan harapan. Jadi kalau dia tidak menggunakan hak pilihnya, dia tidak menunaikan tugas memilihnya, lalu dia berharap ada pemimpin yang baik, itu menurut saya berbanding terbalik. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari menggunakan hak pilih, mari tunaikan kewajiban memilih agar kita mendapatkan pemimpin yang baik. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mendorong kepada semua warga bangsa yang mengklaim atau yang diklaim sebagai orang baik, tampillah untuk memimpin agar tidak dipimpin oleh orang yang tidak baik. Kalau orang baik nggak mau tampil, maka yang tampil pasti orang yang tidak baik. Oleh sebab itu, tampillah orang-orang baik agar negeri ini dipimpin oleh orang-orang baik. Itu kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Ini semata-mata kekeliruan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa taqamusari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Bambang Setiawan, SHM Hakes, yang sudah berkesempatan hadir dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menyambut pemilu 2024 dengan riang gembira tentunya. Dan sama-sama memastikan bahwa pemilu 2024 itu bisa berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas. Sekian Sobat ISB untuk sesi diskusi kita kali ini. Selamat berjumpa kembali di sesi selanjutnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.